Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, kita boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa surgawi yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, begitu ajaib karya-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai kami, bahkan memberkati dalam kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji kekal nama-Mu akan kebaikan dan perlindungan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini terambil di dalam kitab Yakobus dan Galatia dengan tema kita dapat mempelajari dari kehidupan Abraham. Yang terambil dalam Yakobus 2 ayat 23 dan Galatia 3 ayat yang ke-7. Selain Musa, tidak ada sosok perjanjian lama yang lebih sering dibahas dalam perjanjian baru selain Abraham. Yakobus menyebut Abraham sebagai sahabat Allah di dalam Yakobus 2 ayat 23. Sebuah julukan yang tidak pernah digunakan bagi sosok lain dalam Alkitab. Orang percaya lintas generasi dijuluki sebagai anak-anak Abraham dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Pentingnya serta dampak Abraham dalam sejarah keselamatan begitu jelas dalam Alkitab. Kehidupan Abraham meliputi bagian yang cukup besar dalam naratif kejadian dari sebutannya. Yang pertama dalam Kejadian 11 ayat yang ke-26 hingga kematiannya dalam Kejadian 25 ayat yang ke-8. Meskipun banyak informasi yang tersedia tentang kehidupan Abraham, tidak banyak yang diketahui tentang kelahirannya dan masa mudanya. Ketika kita pertama menjumpai Abraham, ia sudah berusia 75 tahun. Di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-28 merekam bahwa Terah, ayah Abraham, hidup di Ur Kasdim, sebuah kota maju yang duduk di tepi sungai Efrat di antara di Teluk Perisa dan kota Baghdad di daerah Mesopotamia Selatan. Kita juga membaca bahwa Terah membawa keluarganya berkelana ke tanah Kanaan, tetapi berdiam di kota Haran di daerah utara Mesopotamia. Di Rut, perdagangan antara Babel dan Niniwe serta Damsyik. Kisah Abraham mulai menarik di awal pasal yang ke-12 kitab Kejadian. Dalam ketiga ayat pertama kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri Niniwe yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 yang sampai yang ketiga, Allah memanggil Abraham keluar dari rumahnya di Haran dan memerintahkannya pergi ke tanah yang akan diungkapkan Allah. Juga membuat 3 janji pada Abraham. Yang pertama, janji diberikannya tanah miliknya sendiri. Yang kedua, janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Dan yang ketiga, janji berkat. Janji ini adalah dasar dari yang kita disebut sebagai perjanjian Abraham yang ditetapkan dalam Kejadian pasal 15 dan diteguhkan dalam Kejadian yang pasal yang ke-17. Yang membuat Abraham istimewa ialah bahwa ia menaati Allah. Kejadian 12 ayat yang keempat.
merekam bahwa setelah Allah memanggil Abraham, ia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Penulis kitab Ibrani menggunakan Abraham sebagai teladan iman berulang kali dan secara khusus membahas tindakan yang mengagumkan ini karena Imam Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Siapa di antara kita yang berani meninggalkan segala yang kita kenal dan pergi tanpa kejelasan tujuan akhir kita? Konsep keluarga sangat berarti bagi mereka yang tinggal di zaman Abraham. Pada waktu itu, keluarga sangat akrab. Keadaan tinggal terpisah oleh ratusan kilometer dari anggota keluarganya merupakan konsep yang asing bagi mereka. Selebihnya kita tidak diberitahu tentang kehidupan rohani Abraham dan keluarganya sebelum ia dipanggil. Penduduk Ur Kasdim dan Haran menyembah sederet dewa yang ada di Babel, terutama dewa bulan, Sin, sehingga Allah memanggil Abraham keluar dari kebudayaannya berhala itu. Abraham menyadari dan mengenal panggilan Yahweh, Tuhan, dan menaati dengan sukarela, bukan secara terpaksa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Allah yang menjadi teladan bagi kehidupan kami. Kami para umat-Mu menyadari bahwa Engkau adalah teladan yang baik. Kami bisa mempelajari kehidupan Abraham, Tuhan. Itu semua dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan perlindungan-Mu. Kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon kemurahan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.